Sekaliber apapun ketokohan seseorang, pasti tidak pernah sunyi dari kritikan dan sanjungan. Dikritik dan disanjung itu biasa. Yang tidak biasa, kalau kita sudah hidup lama, nggak ada yang mengkritik, nggak ada yang menyanjung. Betul nggak? Ini dipertanyakan, ini orang ini pernah hidup nggak? Ngapain aja selama hidupnya? Oke? Nah, ini yang masyhur perkataan Imam Malik. Kulun yu'khadu min qawlihi wa yuradu illa sahibu hadzal qabr. Semua orang siapapun itu ada yang diambil pendapatnya, ada yang disepakati dan ada pula yang ditolak. Kecuali penghuni kuburan ini. Imam Daril Hijrah, Imam Malik sambil menunjuk makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkataan itu sebelumnya sudah Ibnu Abbas dan generasi tabi'in Mujahid yang wafat waktu sujud. Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadu min qawlihi wa yutraku illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada yang diambil, ada yang ditinggalkan. Siapapun itu. Ya. Makanya jangan kalau nggak setuju, dikit-dikit dicela, dikit-dikit dicela, dihujat. Ada ulama keliru sedikit dihujat. Nanti kamu nggak punya ulama, nggak punya panutan. Ya bapak-bapak ya, yang pemuda-pemuda itu, wah itu kan kadang-kadang komunikasinya maskulin sekali. Semuanya dihujat. Kalau nggak setuju, ini syabab, pemuda. Yang tidak dihujat cuma istrinya saja. Kan gitu. Itu. Baik, kita lanjut. Yuk kok, berhenti ini. Nah, ini Haron. Yang sudah lihat IG saya pasti saya pernah ke sini. Intinya gitu. Nggak penting banget ya. Ya gitu ya. Ya makanya tenang aja, nggak usah kapan ini Ibnu Taimiyah ini menunggu-nunggu ini pematerinya pro mana ini pro mana ini. Santai santai aja gitu. Ini gambar dari rumah tradisional di Haron. Kalau buka Google itu, Google Map itu, ini langsung ditulis ya, kultur eh, Haran Evi Ibnu Taimiyah. Jadi langsung tertulis di situ, ini adalah termasuk kultur rumah tradisional Ibnu Taimiyah. Dan ditulis di situ Ibnu Taimiyah sebagai menandakan tempatnya ini adalah kampung kelahirannya Ibnu Taimiyah. Perbatasan dengan Suriah, dekat dengan Mesopotamia. Jadi di kawasan itu dua aliran dekat Sungai Eufrat. Panas sekali, panas sekali. Namanya juga Haran, Haron, Haron. Kita ke sana 41 atau 2 gitu derajat pada waktu itu. Kata penduduknya, ini mending. 2 minggu yang lalu lebih panas lagi. Segini mending. Nah, kenapa saya cerita tentang udaranya? Ini nanti juga berpengaruh. Tegas, panas. Tapi penyabar juga Ibnu Taimiyah itu, pemaaf, tegas itu. Kalau dipandang tidak sesuai dengan keyakinannya, berani beliau. Jadi pendekatannya akademik, ya, bukan politik, ya, langsung. Itu nanti tidak peduli nanti siapapun di itu kan, di dikritik kalau nggak sesuai. Maka Ibnu Taimiyah ini ada yang memujinya banyak, dan yang memuji tidak identik dengan si Anu, karena si Ani juga memuji, ya. Jadi jangan dipeta-petakan itu. Makanya nanti yang mencacinya pun salah, ya.
satu-satu aja ya. Kenapa dipuji? Karena alasannya membumikan manhaj salaf. Tanpa tahu manhaj salaf itu yang bagaimana. Yang penting ini salafus soleh. Ingin membumikan manhajnya. Ya. Terus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya, untuk siapa kembali Al-Quran dan Sunnah itu? Betul nggak? Apakah untuk semua orang? Apakah ini hanya untuk ulama yang sudah tahu metode istimbatul ahkam minal Quran wa Sunnah? Ya. Karena dalam Al-Quran itu ada majas, ada hakiki, terus ada eh, mantuk, weru mantuk, dan seterusnya. Itunya banyak sekali. Ya. Perangkatnya untuk mengerti Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, apalagi sampai mengambil kesimpulan hukum, menarik hukum dari kitab dan sunnah, itu tidak semua orang bisa. Makanya aneh kalau dikit-dikit mana dalilnya, Anda siapa? Kok mana dalilnya? Bisa nggak memasak, meramu dalil itu sampai bisa membuat keputusan hukum? Baca Arab gundul belum bisa. Baca yang gondrong, Arab gondrong aja masih terbata-bata. Terus nanya dalil. Untuk apa? Kan gitu. Nah kan begitu. Nah, semangat anti taklid, fanatik, dan jumud ini dimiliki betul oleh seorang ilmuwan ulama sekaliber Ibnu Taimiyah. Nah, kenapa dicaci? Ini dipandang sebagai ajaran Ibnu Taimiyah adalah basis ideologi Wahabi yang sering membid'ahkan sesama muslim. Ini korban dilabeli terus, dicaci terus sama Wahabi, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Wah, akhirnya dia dendam. Mana nih, siapa yang rujukannya Wahabi ini? Nah, diduga salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Diserang Ibnu Taimiyah. Apalagi kalau Syiah itu menyerangnya, wah itu sampai mengkafir-kafirkan di websitenya itu. Rafid itu, Rafidah dari Rafid gitu. Hmm. Berpaham literalis dan cenderung mujassimah, antropomorfosis. Jadi misalnya yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas segalanya. Ya tangan, ya tangan, tidak perlu ditakwilkan. Tapi tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Ya. Tapi di situ dituduh literalis. Terus tidak layak disebut Syekhul Islam. Ini saya bingung juga loh. Terus yang layak siapa kan begitu. Memang ada certified-nya itu, sertifikasinya itu. Ini dari dulu sampai sekarang, bukan sekarang aja. Dalam kitab-kitab yang sudah ratusan tahun itu ada yang begitu menyematkan. Syekhul Islam di masa itu tidak diangkat. Bebas saja, yes, bebas saja seperti di sini ini. Kita manggil ustadz, ustadzah. Ya, iya, Gus. Iya, iya. Itu nggak perlu apa tuh, ada sertifikasi dakwahnya dulu dan seterusnya, nggak perlu. Suka-suka orang memanggil ustadz atau tidak kan gitu. Ada mas, ada itu. Sama dengan Syekhul Islam itu, ketokohannya. Bagi segelongan itu dipanggil Syekhul Islam. Saya melihat di YouTube orang Arab keras sekali ngomongnya. Huwa laisa Syekhul Islam, huwa Syekhu dinikum. Waduh, waduh. Ini nggak cocok di Indonesia bro kan gitu. Dakwah-dakwah seperti ini, dia bukan syekh Islam, dia syekh agama kalian. Waduh, waduh. Terus bahkan dianggap mufti irhab, muftinya teroris. Wah, kejam sekali. Ada lagi yang menyemati itu karena proyek. Nah ini kan ada banyak proyek itu deradikalisasi waktu itu. Bisa jadi wow alam macam-macam niatnya. Ada yang betul-betul insaf, betul-betul adil. Ada yang diterima, ada yang tidak. Kalau nggak menerima, santai aja, nggak usah diambil, nggak usah di ini kan, udah. Beliau juga sudah meninggal.